Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri untuk datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini sebelum kita berkegiatan melakukan seluruh tanggung jawab kita di hari ini. Teduhkan hatimu, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang bawa hidup kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendakmu dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, di 1 Yohanes pasalnya yang kedua pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, Yesus Kristus, dikatakan begini, Kristus pengantara kita. Ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, di ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu, apakah saudara mengasihi Tuhan? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang konyol. Iya kan? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ini pertanyaan yang terlalu bodoh. Tapi serius Bapak Ibu, pertanyaan ini harus ditanyakan ya kepada diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah saudara mencintai Tuhan lebih daripada apapun? Saudara, kasih dan cinta kita kepada Tuhan tidaklah cukup dengan berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ada lagu, aku mengasihi Engkau Tuhan. Atau saudara berseru dengan suara lantang, Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tidak cukup dengan berkata seperti itu. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan itu membutuhkan bukti nyata. Amin. Firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi bukti nyata seorang mengasihi Tuhan adalah apabila orang itu melakukan kehendaknya dan hidup dalam ketaatan. Tidak sedikit pun orang Kristen yang masih alergi dengan kata taat. Ada banyak orang Kristen kalau bicara taat semacam alergi dia. Tidak banyak orang Kristen mau hidup dalam ketaatan, Bapak Ibu. Contoh, orang-orang di zaman Nuh, hanya Nuh dan keluarganya, kurang lebih 8 orang, yang mau hidup menurut kehendak Tuhan.
taat pada apa yang Tuhan katakan. Sedangkan yang lainnya memilih hidup dalam kejahatan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya hanya 8 orang yang taat inilah yang selamat. Sesungguhnya ketaatan kita kepada Tuhan adalah untuk kepentingan kita juga, Bapak Ibu. Namun banyak orang lebih memilih hidup menurut keinginan hawa nafsunya daripada harus tunduk dan tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara bisa baca di Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Jadi, adapun bukti lain bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Betul? Bila kita membenci seseorang, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Karena tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari berhenti membenci, mari berhenti mendendam dan juga menjelek-jelekan orang lain, karena kita semua pernah cacat, ya kan? Kita semua ini pernah cacat di hadapan Tuhan. Maka dari itu ayo saling mengasihi, saling mengampuni, amin, saling memberikan support. Alkitab menulis, orang yang membenci saudaranya sama seperti pembunuh, dan tidak ada pembunuh yang dapat memperoleh hidup kekal. Itu sudah baca di 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Di 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau dikenal oleh Allah, harus mengasihi Allah. Nah, apa ukurannya? Ukurannya adalah taat. Amin. Ketaatan kita yang kita tunjukkan kepada Allah Bapa kita, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan taat pada firman-Mu. Itulah yang membuat kami dikenal oleh Allah sendiri. Terima kasih. Berkati kami semua di hari ini dalam tugas kerja, dalam seluruh aktivitas. Tuhan jagai kami, berkati kami. Kami terhindar dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada